Oke, baik, di sini kita akan melakukan skills lab kelas kecil, yaitu interpretasi dan pembacaan dari fototoraks. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan menurut 7 langkah WHO terlebih dahulu. Nah, pertama di sini kita akan melakukan persiapan pembacaan fototoraks, yang mana yang pertama adalah menghidupkan iluminator atau viewing box. Nah, ini iluminator. Nah, di sini kita anggap iluminatornya ini sudah menyala atau tidak ya. Jadi kita pastikan iluminator sudah menyala untuk membantu melihat dari fototoraks ini sendiri. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan, yaitu kita pastikan posisi apex pada paru itu berada di kranial atau berada di atas. Nah, ini apex parunya sesuai ya, berada di atas. Nah, oke, selanjutnya yaitu kita pastikan bahwa apakah terdapat identitas dari pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis. Kemudian kita pastikan apakah terdapat biomarker, yaitu kanan atau kiri. Ini right sebelah kanan pasien, ini left sebelah kiri pasien. Pastikan sebelah kiri pasien itu berada di sebelah kanan pemeriksa. Kemudian pastikan juga harus ada tanggal foto dibuat dan harus ada nama dari rumah sakit. Biasanya ini semua datanya harus berada di kanan atau kiri pasien. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan. Kita lihat apakah pada fototoraks ini diambil secara PA atau posterior anterior, kemudian AP anteroposterior ataupun seperti lateral decubitus. Nah, dari yang kita lihat ini fotonya ini adalah PA atau posterior anterior. Bisa dilihat dari posisi skapula yang tidak menutup lapang paru. Ini tidak ada menutup lapang paru, kemudian klavikulanya dia berada di bawah apex daripada paru. Kemudian kita lihat spine dari fototoraks ini terlihat jelas. Nah, selanjutnya kita lihat apakah foto tersebut layak baca atau tidak dengan melihat atau menghitung dari torakalis baik, tadi maksudnya adalah menghitung daripada costa anterior pada pasien. Kita hitung itu normalnya dapat dilihat adalah minimal 6, maksimal 10. Nah, kita hitung seperti ada garis bayangan samar-samar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada pasien ada 8. Kita lihat juga pada sebelah kanannya apakah mencapai 8 juga atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, artinya kosta daripada pasien itu normal. Artinya foto toraks pada pasien ini layak baca karena bisa dihitung normalnya 6 sampai 10. Oke, selanjutnya kita akan menilai keadaan toraks pasien, di mana pertama kita lihat dulu dari trakea. Nah, tadi pada pasien ini karena pemfotoannya itu posisinya PA atau posterior anterior, jadi yang terlihat jelas itu adalah vertebranya, bukan si trakeanya. Nah, selanjutnya kita juga menilai kesimetrisan dari klavikulanya, apakah adanya klavikula yang tinggi sebelah atau rendah sebelah. Nah, seperti pada pasien ini simetris ya. Terus lanjut lagi pada dua skapula, apakah menutupi lapangan paru. Nah, kita tahu pada posisi PA klavikula itu kan lebih membuka sehingga tidak menutupi lapangan paru. Seperti sini bisa lihat klavikulanya membuka, di sini juga membuka, tidak menutupi lapangan dari parunya. Oke, selanjutnya kita juga melihat ke arah bawah, ke arah diafragmanya berbentuk seperti cekung kah. Nah, kita lihat selanjutnya pada daerah diafragma itu harusnya itu cembung ya, seperti ini berbentuk dome. Nah, terus kita juga nilai pada costophreniculus dan costocardialis. Nah, costophreniculus ini harusnya lancip seperti ini. Kita juga lihat pada sisi lainnya lancip juga. Nah, soalnya costocardialis kita lihat di sini ini harusnya lancip juga seperti ini. Oke.
Terus kita akan menilai gambaran paru. Tapi awalnya kita akan membagi lapangan paru tersebut menjadi 3 bagian. Kosta pertama dan kedua menjadi lapangan atas, 3-4 menjadi lapangan tengah, dan 5-6 menjadi lapangan bawah. Terus kita lihat lapangan paru normal itu yang warna hitam, terus ada bercak-bercak garis putih. Nah, kita lihat vaskularisasinya ditandai dengan bagian tengah ini nampak bercak putih kan, dan semakin ke perifer semakin halus garisnya. Nah, selanjutnya ini adalah pemeriksaan jantung di mana kita mau menilai apakah jantung pada fototoraks ini mengalami kardiomegali atau tidak. Normalnya kalau pada posisi PA atau posterior anterior itu normalnya adalah kurang dari 50%. Sedangkan kalau pada posisi AP antero posterior itu normalnya kurang dari 60%. Karena pada posisi AP itu pasien dalam keadaan berbaring sehingga jantung itu akan tertekan dan terasa lebih besar. Nah, ini karena posisi pasien adalah PA, jadi kita bisa nilai menghitung menggunakan rumus yang namanya CTR, yaitu cardiothoracic ratio, dimana kita tarik garis tengah median ke arah bawah jantung. Nih, ibaratkan aja ini ada garis M, mediannya, garis tengahnya. Kemudian kita tarik dari garis M ini ke arah kanan pasien, batas kanan jantung yang paling jauh, itu garis A. Kemudian kita tarik garis juga batas kiri jantung yang terjauh. Dari garis M ke batas kiri jantung terjauh, itu garis B. Nah, kemudian garis C kita lihat dari batas ujung daripada toraks. Dari kanan kita tarik garis sampai ke kiri. Nah, itu adalah garis terpanjangnya, yaitu garis C. Dimana rumusnya nanti adalah garis A ditambah garis B dibagi garis C dikali 100%. Nanti kalau hasilnya adalah lebih dari 50%, artinya pasien mengalami kardiomegali. Di sini karena kita tidak bisa kan menggambar di sini, kita ibaratkan saja. Ini karena normal pastinya ukurannya kurang dari 50%. Oke, selanjutnya kita akan menilai densitas dari beberapa tulang pada foto ronsen ini, dan kita juga akan menilai densitas dari beberapa jaringan lunak. Nah, pertama kita nilai dulu densitas dari tulang kosta. Di sini tulang kostanya tampak jelas dan tidak ada hyperlucent ataupun hyperopak. Selanjutnya kita lihat juga pada tulang skapulanya tidak ada keretakan atau apapun, dan skapulanya juga terlihat jelas dan tidak ada hyperopak atau hyperlucent. Nah, selanjutnya pada tulang clavicular kita lihat juga tidak ada kelainan apapun, dan ini bisa dibaca dengan sangat jelas ya, tidak ada hyperlucent ataupun hyperopak. Selanjutnya kita lihat pada jaringan lunak pada dinding-dinding toraks, yaitu ini nampak jelas karena jaringan lunak itu kan berwarna putih ya, berwarna buram-buram seperti itu. Dan langkah terakhir adalah dokumentasi, di mana di sini kita akan mencatat dari temuan-temuan pemeriksaan yang kita lakukan tadi. Dari hasil pemeriksaan, pasien dalam keadaan normal, tidak ada mengalami keabnormalan ataupun penyakit-penyakit yang lain. Setelah melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan menurut 7 langkah WHO. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan. Bapak bisa kembali ke bed pasien ya. Terima kasih.